Masya Allah, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan kembali yang datangnya langsung dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, suami saya baru saja meninggal dunia. Saya memiliki 2 orang anak laki-laki, yang satu masih kuliah dan yang satu masih duduk di bangku SMA. Saat ini saya sedang memikirkan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup mereka ke depan. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya menggunakan tabungan almarhum suami saya untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak, tanpa membagikannya terlebih dahulu sebagai harta warisan, mengingat jumlah tabungan tersebut tidak seberapa dan kemungkinan hanya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang solehah, semoga Allah beri kekuatan untuk mendidik anak, menghantarkan anak. Harta yang ditinggal oleh suami baik, harta dalam bentuk aset-aset, rumah dan lain sebagainya, atau uang tabungan adalah harta yang harus diwaris. Anda tidak boleh mengeluarkan sepeser pun kecuali sesuai petunjuk waris. Karena uang tabungan itu adalah milik Anda sebagai istri dan milik anak-anak Anda. Anda sebagai istri dan anak-anak Anda. Nah, harus segera diatur, dibagi. Jangan seenaknya mengambil saja. Tak-taunya diambil untuk anak yang kedua. Anak yang pertamanya nggak dapat. Berarti Anda telah mengambil harta anak yang pertama, Anda berikan kepada anak yang kedua. Nggak boleh. Setelah dibagi, benar mungkin, tak taunya abangnya belum perlu, adiknya perlu, bisa saja ngomong ke abangnya, Bang, uangmu lebih banyak, uangmu masih ada, uang adik sudah biaya kuliah sekolah, gimana? Atau uang Anda sendiri Anda berikan pada anak, lain cerita. Warisan harus begitu, harus jelas, nggak boleh main comot. Ini banyak, sebab yang ternyata zalim kepada anak yatim itu ternyata tidak harus orang dari luar, kadang ibunya sendiri. Yang sembrono, lihat, suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil, dia menggunakan sebebasnya. Tak tahu dia bebas beli, belanja ini itu dan sebagainya, pakai bisnis hancur. Ini banyak dan kita temukan. Sudah terlambat kita, makanya mending di tempat semacam ini kita ingatkan. Banyak ibu-ibu mencoba-coba uang anaknya untuk bisnis, hancur dia, bangkrut. Akhirnya apa? Padahal orang tuanya kaya raya, anaknya nggak punya apa-apa. Dipakai biaya umrah bolak-balik harta anaknya nggak butuh umrah itu. Ini kebodohan dan tidak ada yang bisa ngomong karena mungkin dia adalah seorang yang mungkin selama ini hidup dengan hidup yang cukup. Uang anaknya, harta waris, dipakai umrah bolak-balik misalnya, umrah keluarga dan sebagainya. Kalau duitmu Bu, boleh, tapi duit anak enggak. Bagi dulu. Dan kita menemukan ini bukan sekedar kisah, ini banyak terjadi yang zalim pada anak yatim ternyata ibunya sendiri. Seorang wanita menikah lagi boleh, haknya dia kok, tapi hati-hati, benahi dulu harta anak yatim ini. Atau anaknya, jangan sampai hartanya anak nanti ternyata hilang bersama suami barunya. Na'udzubillah, itu cari petaka. Kurang lebih seperti itu. Jadi dibagi waris, setelah dibagi waris, pembagiannya sederhana, anaknya 2 laki-laki dengan ibu itu 1/8, sisanya bagi 2, selesai. Kalau misalnya wah, uang yang ditabungannya 8 juta, wah ada uang 80 juta deh, 80 juta, ya kan? Ya sudahlah. Ya 1/8-nya adalah untuk ibu. 1/8 berarti berapa? 10 juta kan? 10 juta, berarti tinggal 7 juta bagi 2, selesai. Baru saat bagi 2, 3,5. Ibu dapat berapa tadi? 10 juta. Oke. Kalau ibu mau menggunakan buat biaya sekolah dari uang 10 juta untuk anak-anak Anda, sah. Kalau Anda pengen membiayai sekolah dari uang anak-anaknya, sah. Karena sudah milik mereka. Kurang lebih seperti itu ya, dibagi dulu. Baru nanti pakai itu. Kalau tidak, tiba-tiba habis, nggak jelas hitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.